Gitu. Iya. Benar, Bapak. Ya. Jalan Tol nomor 1 1057 147. Permulung Bapak. Iya. Ya, sebentar maaf ya. Pekerjaan saya mengajar di beberapa perguruan tinggi, saya bisa tetap di Unisura Bapak. Sekarang dengan jabatan rektor golongan 3C. Disertasinya model penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan substansial, sudah menjadi buku juga di Menopok. CV kami sebutkan, saya sudah menerbitkan 10 buku yang terbaru berperkara di pengadilan tanpa perkara atau small claim court. Ya, saya menulis di banyak artikel, jurnal, ada yang jurnal internasional Scopus. Kalau saudara sebagai dosen, Gitu. mengajar mata kuliah apa? Saya mengajar mata kuliah tindak pidana korupsi, pendidikan anti korupsi, kemudian etika profesi. Itu yang S1 Bapak. Kalau di pasca sarjananya kami mengajar cybercrime. Cybercrime, kemudian politik dagang dan politik hukum. Ya Bapak. Islam Bapak. Iya. Saudara kenal dengan para pemohon ini? Kenal Bapak? Atas nama ya, apa namanya? Pribadi ya, nama organisasi. Ya. Biasanya mereka bintang Solo Indonesia berada 7 ya. Saudara tahu ini ya. Tahu Bapak? Saudara ada hubungannya dengan yayasan ini? Tidak ada. Ya. Mungkin proposal orang Sama sekali tidak Bapak. dengan namanya ini lembaga bantuan hukum ekonomi. Oh ini yang ketiga-nya. Ya. Saudara tahu ini? Tahu Bapak? Ya. Saudara ada yang ikut sebagai anggota maupun jalannya? Sama sekali betul Bapak. Dengan dari Polres Surakarta, dari mewakili KRI ya. Insya Allah kenal semua kalau buka maskernya. Bukan strategi ya. Iya, tahu. Saya kenal semua. Iya. Jadi sebelum beri keterangan nanti disuruhkan terlebih dahulu ya. Iya Bapak. Gano para to kasih Saudara yang bersama saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diajukan untuk dimintai
ahli dan pakar juga, kemudian ada hukum, kemudian ada saudara juga. Jadi sebenarnya menanyakan terkait dengan pidana salah satu terkait juga masyarakat dan penegakan dari siap, terima kasih ya. Saudara ini sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini, saya ingatkan dari saudara sumpah, saudara inspeksi juga ada di sana, jadi nanti mau memberikan keterangan saudara secara objektif dan bisa mencerahkan dalam proses sidang pada siang hari ini. Saudara Adi, yang pertama adalah terkait dengan legal standing dan hukum pemohon dalam pra peradilan. Dalam pasal 1 angka 10, kemudian yungto pasal 77 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang hak itu secara aplikatif telah diatur mengenai pemohon dalam pra peradilan. Dalam perkara siang hari ini itu objeknya adalah permohonan mengenai tidak sahnya penetapan. Saya bertanya pada Ali, apakah kemudian pasal 1 angka 10 yaitu pasal 77 itu bisa diperluas tafsirnya? Pemohon peradilan adalah bisa mewakili korban yang salah tangkap apabila korban tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pemohon peradilan, atau mungkin takut. Demikian. Terima kasih yang mulia kepolisian. Saya telah menerangkan tentang deskripsi tulisnya bukan yang mulianya. Pasal 1, kemudian di butir 10, kemudian kita lihat juga di pasal 77 bahwa pra peradilan itu bisa diajukan dengan alasan karena dihentikannya penuntutan, dihentikannya penyidikan. Kemudian yang bisa mengajukan adalah baik penyidik, penuntut maupun korban. Tetapi jangan lupa bahwa terhadap ketentuan tersebut telah diperluas, ya, khususnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76 PUU 12/2012 yang diucapkan tanggal 5 Mei 2012, kemudian diputuskan tepatnya tanggal 8 Januari 2013. Di situ jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu mengintrodusir dan pada frasa yang menyebut bahwa yang berhak mengajukan pra peradilan itu sudah diperluas dengan penyebutan pihak ketiga. Frasa pihak ketiga yang berkepentingan itu tidak ada artinya dan melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 jika itu tidak termasuk ormas, NGO atau lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena itu perluasan dari pasal 80 KUHP, ya, bisa diperluas bahwa yang berkepentingan itu tidak hanya saksi korban dan pelapor, termasuk di dalamnya adalah lembaga swadaya masyarakat dan ormas. Yang mengucapkan ini adalah Akil Mukhtar, ya, tertanggal 21 Mei 2012 dan putusan itu secara terbuka diucapkan tanggal 8 Januari. Nah, di situ juga dipertegas sepanjang memiliki kepentingan yang sama atau yang berkaitan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, pasal 80 KUHP itu diperluas, ya, sehingga berbunyi setidaknya dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum dan diperluas kepada pihak ketiga yang berkepentingan. Jadi itu adalah salah satu alasan legal standing. Apa sih legal standing? Legal standing itu adalah orang yang memiliki kedudukan hukum untuk melakukan upaya hukum. Apa bentuk upaya hukum ketika kita bicara tentang legal standing? Ya. Begitu saudara. Jadi artinya dari putusan MK tadi, ya, itu legal standing atau kedudukan pemohon peradilan bisa diperluas. Diperluas. Dan bukti kepentingan yang salah. Ya. Terima kasih. Jadi dengan demikian yang sudah sampaikan, kepentingan sepanjang kepentingan hukumnya sama, itu berarti yang ketiga tadi yang diwakili oleh RSN atau mungkin organisasi masyarakat bisa mengajukan
Benar. Baik, selanjutnya karena tadi sudah mengajar mengenai cybercrime. Ya. Tentunya saudara pasti mengikuti kalau sekarang Kapolri yang baru itu telah menerbitkan surat edaran nomor 2 dari Komando 2 tahun 2021 mengenai kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Kemudian dalam surat edaran itu Polri telah membentuk satuan tugas atau semacam tim khusus yang disebut sebagai Ketua Polisi. Bisa saudara jelaskan mengenai berbagai tersebut surat edaran tadi, kemudian mengenai tugas kewenangan dari Ketua Polisi. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan bagus. Kebetulan disertasi saya adalah tentang restoratif justice. Jadi dari yang mulia, saya penganut paham hukum progresif, di mana hukum progresif ini lebih mendahulukan mediasi penal. Artinya setiap perkara pidana itu tidak harus dengan penjara. Itu yang pertama konsepnya. Kemudian setiap penjara itu tidak harus dijalani. Ya. Jadi ada alternatif pemidanaan yang lain. Terkait dengan tadi pertanyaan bahwa SK Kapolri nomor 2/11/2021 tertanggal 19 Januari ya. Bentar saya lihat dulu yang mulia, saya sudah membuat deskripsi kaitannya dengan SK Kapolri ya. Jadi saya ingin menyampaikan terkait dengan SK Kapolri itu sebenarnya rujukannya itu satu, pertama polisi itu harus mengedepankan restoratif justice. Apa sih restoratif? Kalau kita artikan restoratif itu kita memakai tamsil tadi Borobudur itu dulu berserakan, kemudian kita akan kembali menjadi seperti semula. Sama, restorasi itu adalah adanya gangguan sosial atas perbuatan pidana seseorang yang kemudian hukum itu memberi ruang bagi kedua belah pihak untuk melakukan proses mediasi. Sejujurnya sadar atau tidak, sebelum ada SK Kapolri, polisi itu sudah melakukan restoratif justice. Misalnya dalam kasus pasal 372, 378 itu kan kalau kita bicara deliknya, itu kan delik pidana biasa yang tidak bisa didamaikan. Tapi secara faktual, ketika ada kasus penipuan kemudian dimediasi polisi, maka kasus itu menjadi didamaikan dan tidak berlangsung. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa surat edaran Kapolri nomor 2/11/2021 tanggal 19 Februari tentang kesadaran berbudaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Yang pertama saya mengapresiasi dulu ya, dan nanti mungkin bisa dijadikan dasar oleh penasihat hukum atau dari sahabat-sahabat polisi lebih dulu mana proses yang terjadi terhadap RKAP ini dan SK Kapolri. Nah, artinya struktur Kapolri itu kan tidak boleh dilepaskan dari sistem manajemen penyidikan yang dijalankan oleh kepolisian. Di situ jelas disebutkan bahwa SK Kapolri tertanggal 11 Februari di butir 5 ya, butir 5 ini saya bacakan secara lengkap, bahwa di dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif dengan memedomi hal sebagai berikut. Terkait dengan pernyataan tersebut, kita lihat di butir terhadap para pihak dan atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restoratif justice, terkecuali perkara yang berpotensi misalkan memecah belah, kemudian sara, separatisme, dan radikalisme. Lalu di pernyataan Kapolri juga disampaikan ya, bahwa apabila korban ingin tetap melanjutkan perkaranya, jadi kata kuncinya korban ya, korban yang ingin tetap perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan. Dan sebelum berkas diajukan ke jaksa penuntut agar diberikan ruang untuk mediasi. Artinya surat edaran ini kan jelas. Di butir keempat surat edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dibantu oleh seluruh anggota Polri. Nah,
saya melihat nuansa yang disampaikan oleh Jenderal Polisi Pak Sigit Meniko itu arahnya adalah restoratif justice, termasuk pendekatan yang terbaru adalah elektronik sidang ya. Itu menurut saya sangat bagus ya, elektronik penindakan terhadap perkara lalu lintas ELTI itu kan juga bagian dari restoratif justice. Jadi pedomannya di situ saudara penasihat hukum atau permohonan pra peradilan ini kalau di dalam ilmu pidana yang saya pelajari namanya mediasi penal ya, mediasi penal. Jadi fungsinya itu adalah fungsi edukasi, bukan fungsi preventif. Fungsi edukasi itu ya barangkali dengan menasihati, kemudian memberikan warning begitu. Itu polisi modern. Memang polisi modern itu adalah polisi community. Oleh karena itu salah satu bentuknya security atau satpam pun berseragamnya hampir mirip polisi, karena itu bagian dari polisi community. Itu pendapat kami sebagai ahli. Baik, berarti salah satu syarat restoratif justice itu adalah mediasi penal. Yes. Mediasi. Ya. Nah, baik, konteks mediasi itu berarti ada dua pihak yang bertemu kan? Betul. Yaitu korban yang mengadukan dan teradu. Ya. Kemudian dimediasi oleh ketua polis. Ya. Kata yang swasti, kemudian administrasi. Dan dengan demikian, ketua polis tidak boleh dia langsung melakukan pendidikan sendiri. Ya, virtual police namanya juga virtual police, polisi virtual. Yang boleh melakukan penindakan tentu polisi fisik. Makanya ada sidang offline, ada sidang online. Jadi yang namanya virtual itu adalah edukasi. Jadi surat edaran ini menurut saya bagian dari ingin merubah wajah polisi. Selama ini pendekatan polisi kan pendekatan security, ada perkara ditangkap, disidik dan seterusnya. Nah, maka di dalam konteks dan ini saya pikir Pak Kapolri juga membuat satu statement yang sangat berharga, bisa dipakai oleh siapapun untuk kasus-kasus yang bersentuhan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang boleh mengadukan adalah korban. Kemudian kalau kita melihat surat edaran ini disampaikan dan diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri, maka itu berlaku kepada struktur Polri dimanapun polisi itu menjadi anggota atau berada. Ya. Kembali kepada pertanyaan, sifat dari delik aduan, sifat dari Undang-Undang ITE ini khususnya pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 ini kan sifatnya adalah aduan ya. Sebagai alumni saya menyebut aduan itu ada dua kategori. Satu aduan yang sifatnya absolut ya. Kemudian yang kedua aduan yang sifatnya alternatif. Apa yang aduan absolut? Aduan absolut itu ketika si A mengatakan si B ini jelek, si B dikatakan bajingan misalnya, atau si B dikatakan lonte, maka yang langsung secara absolut melakukan pengaduan, saya menyebutnya aduan sebagai ahli pidana, bukan pelaporan, karena ini hanya bisa dituntut kalau ada orang yang mengadu dan merasa dirugikan. Beda deskripsinya dengan pelaporan. Pelaporan itu siapapun yang melihat kejahatan, dia boleh melaporkan. Pencopetan, pembunuhan, tabrak lari itu adalah pelaporan. Nah, oleh karena itu konteksnya mediasi penal tentunya adalah orang yang mengadu tadi dan orang yang diadukan, yang dipertemukan. Lalu saya ingin sampaikan juga bahwa kewajiban dan tanggung jawab pidana itu tidak bisa dialihkan. Oleh karena itu sebutan di dalam KUHP, seorang advokat itu sebutannya adalah penasihat hukum. Ya. Bukan kuasa hukum. Di dalam perkara perdata advokat sebutannya adalah kuasa hukum. Jadi kalau masih ada advokat menyebut saya ini kuasa hukum dalam perkara pidana, saya yakin hukum acaranya harus belajar lagi. Ya. Oleh karena itu kembali kepada pertanyaan substansi dari masalah ini, karena kapasitas saya ahli, saya tidak akan masuk kepada substansi perkara. Jadi yang disebut aduan itu hanya dan terkait proses pelaksanaan termasuk penindakannya, karena itu aksi polisionil. Jadi menjemput orang, menangkap orang, memeriksa orang itu adalah bagian dari penyidikan. Karena itu yang bisa dipertemukan itu adalah kedua belah pihak. Ya. Saya boleh ajukan pertanyaan kepada penasihat hukum yang mulia? Tidak usah. Ya, terima kasih. Jadi jawaban saya itu, Ya, saudara penasihat hukum. Jadi restoratif justice itu adalah selain mediasi penal, Ya. pertemuan dua pihak. Betul. Tanpa ada pertemuan dua pihak Ya. yang mengaku dan Ya. teradu, itu berarti nggak bisa. Ya. Sangat dan dimediasikan di. Jadi begini,
pidana itu kan mengenal dua, satu materi itu KUHP, termasuk KUHP adalah undang-undang ITE, tapi hukum acaranya satu, KUHP. Ya. Sebagai ahli pidana saya menyebut KUHP itu one for all mechanism. Apapun perkaranya ketika menyangkut pidana, hukum acaranya adalah hukum acara KUHP. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih. Berikutnya, karena sudah menyebut hak, tentunya selain KUHP, itu kan Kapolri sendiri kan ada semacam panduan. Selama ini karena adalah peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan atau Kapolri. Yang terakhir adalah nomor 6 tahun 2019. Bisa dijelaskan mengenai ketentuan penangkapan dari secara normatif dan penyidik, kan? Berdasarkan dengan KUHP dengan perkap Kapolri tadi. Kalau kita lihat syarat penangkapan itu kan tentu tergantung dua hal itu, sifat pidananya apa. Ya. Kalau pidananya katakanlah itu masuk kategori curang dan surat, ya tentu itu penangkapannya seketika. Tetapi penangkapan apapun itu tentu dilengkapi dengan dua surat. Satu surat tugas, yang kedua surat perintah penangkapan. Kenapa? Karena ini di dalam manajemen kepolisian berlaku apa yang disebut sebagai legal audit. Apa itu legal audit? Sebuah perintah hukum itu tentu didasarkan pada dua, kewenangan si pemberi perintah, kemudian skop atau cakupan dari perintah tersebut. Jadi tidak bisa keluar dari koridor itu. Manajemen ini sebenarnya maksudnya bagian dari menjalankan konstitusi, khususnya menjamin hak asasi manusia. Oleh karena itu, ketika sudah sampai pada penyidikan, kita mengenal sebagai integrated criminal justice system atau sistem peradilan pidana, harus dihubungkan dulu antara peristiwa satu dengan yang lain. Apakah sesuai dengan 184 tentang alat bukti terjadi kecukupan? Kalau itu terjadi kecukupan, di satu ada manajemen itu kan satu yang lewat proses gelar perkara, ada yang juga tidak gelar perkara. Tetapi ketika menentukan sesuatu perkara yang sifatnya masih subjek, itu polisi cenderung menempuhnya dengan melakukan gelar perkara. Jadi terhadap pertanyaan tersebut harus disyaratkan kepada pasal 184 tentang kecukupan alat bukti, dan yang kedua tentang legal standing. Oke, terima kasih. Lanjut terkait soal polis. Artinya soal polis pun tidak bisa kemudian melakukan penangkapan terhadap seseorang. Ya. Misalnya kan orangnya hanya pendekatan dengan soal justice tadi. Ya. Secara limitatif kan jelas penangkapan kan adalah KUHP, Kapolri jelas. Bisa saudara jelaskan nggak? Kira-kira kepolisian atau penyidik itu benar nggak melakukan, termasuk polisi yang melakukan peringatan kemudian pencegahan seperti itu, walaupun endingnya hanya adalah permintaan maaf, dicukupkan dengan tadi pasal 94 mengenai kecukupan alat bukti seperti itu. Harus bisa dibedakan antara satu virtual polis dan cybercrime. Cybercrime itu adalah kejahatan kriminal di dunia cyber. Virtual polis adalah polisi virtual. Tugasnya sampai hari ini penyidikan itu tunduknya pada peraturan Kapolri dan sistem peradilan pidana kita memakai adalah KUHP. Kalau kita bicara KUHP, kalau sudah sampai pada proses penyidikan, kita harus lihat pasal 1 ayat 1. Apa itu? Asas legalitas. Nulum delictum nulla punal sine previa lex punali. Tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan peraturan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Pertanyaannya, kalau tadi disebutkan adanya virtual polis, ya, apakah virtual polis itu sesuai dengan pasal 1 ayat 1 punya kewenangan? Karena tidak bisa. Saya sebagai ahli pidana menuntut itu ada legal audit. Nanti kan repot, polisi di pinggir jalan tidak pakai seragam, tidak orang. Ya. Apa bedanya penyidik dan bukan penyidik? Bahkan di dalam putusan yang kemudian mendasari lahirnya perluasan objek pra-peradilan, salah satunya penangkapan, itu kan sebutan penyidik. Ya. Jadi saya pikir pertanyaan itu sudah jelas. Kata kuncinya adalah di pasal 1 ayat 1, dan itu di dalam hukum pidana disebut fair trial, ya. Begitu jawaban kami. Ya, terima kasih. Yes. Saya menjawabnya tegas karena saya ahli pidana.
tunduk pada asas-asas yang disebut sebagai due process of law. Apa itu? Menegakkan hukum dengan cara tidak melanggar hukum. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan kami, yang kebetulan juga alumni Uniswa, polisi memiliki kewenangan, termasuk tadi itu adalah kewenangan polisi. Tapi menjalankan kewenangan supaya itu tidak melanggar HAM harus menganut asas due process of law, menegakkan hukum dengan cara yang tidak melanggar hukum. Nah, ketika ini sudah menyangkut kepada material yang mulia, saya tidak berhak menilai materialnya. Saya sebagai ahli dihadirkan di ruang sini, di ruang persidangan ini, saya hanya menilai bagaimana posisi saat itu. Apakah posisi saat itu ada posisi memiliki legal standing atau tidak dan seterusnya. Tetapi ketika pada substansi apakah perbuatan itu melanggar hukum atau tidak, itu bukan kapasitas saya, karena saya adalah bukan saksi fakta. Tetapi saya ingin merumuskan bahwa perbuatan polisi apapun namanya, dia harus tunduk kepada hukum yang lain dalam rangka memberikan perlindungan. Kalau kemudian itu videonya tersebar, ya barangkali perlu diuji kenapa video permintaan maaf itu kemudian tersebar. Tetapi prinsip utama bahwa polisi virtual itu tidak memiliki jurisdiksi atau kewenangan di dalam hal polisionil. Ya, kewenangannya tadi sudah disebutkan oleh yang bersangkutan adalah mencegah, preemptif, ya, kemudian edukatif, dan itu terpenuhi. Begitu pendapat kami yang mulia. Selanjutnya silakan kalau kita bertanya. Mungkin mau dijelaskan ahli Ya, definisi terkait dengan penangkapan. ya, pertanyaan yang bagus. Jadi penangkapan itu tentu satu pertama berdasarkan bukti permulaan yang cukup, setidaknya didukung dua alat bukti. Dua alat bukti itu adalah bahwa dia melakukan kejahatan, mungkin kalau itu adalah penghinaan virtual melanggar undang-undang ITE, berarti dia memiliki status ataupun kalimat apa ya, kalimat itu konotasinya masuk baik rumusan undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 ke pasal 28 ayat 2. Kemudian yang berikutnya bahwa penangkapan itu tentu harus dibuktikan dengan adanya surat perintah penangkapan, ya, perintah, dan itu ada surat tugas, karena di situ akan menyebutkan yang diperintahkan menangkap itu siapa, kemudian surat tugas itu berlaku sampai kapan. Demikian pendapat kami rekan dari kepolisian. Baik. Itu tentang definisi penangkapan. Siap. Kemudian terkait dengan lagi satu ahli dijelaskan tadi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98 PU Romawi 10 tahun 2012. Itu untuk pokok permohonan terkait dengan apa itu? Saya baca dulu ya, karena jadi jelas di dalam catatan kami ini saya kutip secara lengkap, ya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76 PUU Romawi 12 2012 yang diucapkan tanggal 8 Januari, yaitu tentang penafsiran pihak ketiga bisa diperluas, ya, kata yang berpihak ketiga yang berkepentingan bisa diperluas, dan tadi mohon maaf sudah kami jelaskan tidak hanya saksi korban dan pelapor termasuk LSM, Ormas, ya, sepanjang memiliki kepentingan yang sama terhadap kepentingan umum. Artinya pada saat itu ada kelompok masyarakat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, mengajukan gugatan pra peradilan ditolak karena dia dianggap tidak memiliki legal standing. Oleh karena itu lembaga pemohon tersebut adalah LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi oleh karena itu kemudian Mahkamah Konstitusi yang kebetulan saat itu dipimpin oleh Hakim Mukhtar, dan kalimat itu diucapkan oleh Hakim Mukhtar tanggal 21 Mei 2012, tetapi putusan itu diucapkan secara terbuka, ya, tanggal 8 Januari 2013. Jadi itu permohonan tentang legal standing.